Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Alhamdulillah, kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruh kenikmatan-kenikmatan yang terpikirkan ataupun yang terlalaikan. Tentulah terkadang nikmat-nikmat yang terlalaikan itu lebih banyak nilai dan jumlahnya daripada nikmat-nikmat yang kita ketahui. Tapi kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada kali ini Allah memberikan izin kepada kita, memberikan peluang untuk kita meluangkan waktu, membahas, mendekatkan diri, mengenal lebih dekat terhadap perjalanan kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentulah ini satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang agung ketika seseorang disibukkan dengan kebaikan, kemudian kebaikan itu nilainya yang tinggi. Tentu kita ketahui kebaikan itu banyak dan kebaikan itu ada tingkat-tingkatannya. Dan di antara kebaikan yang tertinggi adalah ketika seseorang disibukkan dengan ilmu. Maka ini salah satu kebaikan yang tertinggi. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tak terasa sampailah kita masuk pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana daripada sejarawan mengatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memang dilahirkan di dalam bulan ini. Bulan yang mana menurut orang Arab zaman dulu nggak ada kemuliaannya tuh bulan. Nggak memiliki rahasia, nggak memiliki sesuatu hal nilai yang tinggi seperti beberapa bulan yang memang menurut orang Arab dan beberapa kalangan manusia di berbagai penjuru dunia memiliki keutamaan. Jadi Nabi dilahirkan di bulan yang nggak memiliki keutamaan, Rabiul Awal. Nabi nggak dilahirkan di bulan Muharram, bulan di mana banyak daripada para anbiya yang Allah berikan keselamatan bagi mereka, ketinggian kepada mereka di bulan tersebut. Tapi Nabi nggak dilahirkan di bulan Muharram, atau Nabi nggak dilahirkan juga di bulan Ramadan. Bahkan Nabi juga tidak dilahirkan di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang-orang bangsa Arab, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang memiliki nilai. Bulan-bulan tersebut memiliki nilai di mata kalangan manusia. Tapi Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Di sini sebagai gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bahwasanya Nabi itu menjadi mulia, tinggi bukan karena berkahnya bulan, enggak. Justru bulan Rabiul Awal itu yang aslinya nilainya kosong, nggak memiliki keutamaan, nggak memiliki kemuliaan, tapi karena berkatnya Nabi, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang penuh dengan cahaya. Bulan yang dimana di dalamnya banyak daripada mereka-mereka para pecinta yang menggebu-gebu hatinya terhadap baginda Rasul. Karena di bulan itu mereka lebih dalam lagi untuk mengenang Rasul. Mereka lebih lebih sensitif perasaannya terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak di antara daripada para pecinta-pecinta ketika datang bulan Rabiul Awal berbungalah hatinya mereka. Seperti kita ketahui adat kebiasaan orang Indonesia kalau sudah datang nih bulan Rabiul Awal pasti bikin acara. Yang kaya bikin acara di rumahnya, yang miskin bersenang gembira karena banyak kebahagiaan di dalam bulan tersebut. Padahal ini bulan nggak ada kemuliaan, tapi karena Nabi dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal maka menjadi mulialah, dan kemuliaan akan bulan tersebut dirasakan oleh seluruh kalangan umat manusia, lebih-lebih umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hari di mana Nabi dilahirkan. Nabi kan dilahirkan di hari Senin. Hari Senin nggak ada kemuliaan. Hari Senin nggak seperti hari Kamis, nggak seperti hari Sabtu, seperti hari Ahad yang di kalangan manusia terdahulu memiliki nilai gitu loh, memiliki keutamaan. Entah itu hari rayanya orang Nasoro, hari Ahad. Kalau orang Yahudi kayak hari raya mingguannya ya di hari Sabtu, atau hari Jumat Sayyidul Ayyam. Nabi nggak dilahirkan di hari Jumat atau hari Kamis gitu. Tapi justru Nabi dilahirkan di hari Senin, menampakkan bahwasanya hari Senin menjadi mulia karena berkatnya
Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan, ketinggian sesuatu itu karena memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad yang ngambil kemuliaan, bukan Nabi Muhammad yang ngambil ketinggian, enggak, tapi justru seluruh sesuatu itu mengambil kemuliaan karena adanya di dalam dirinya ikatan terhadap Nabi Muhammad. Contoh, orang alim bisa dihormatin dia, dimuliakan dia. Kemudian diikuti dia sama banyak manusia. Kenapa kok dia diikuti, dihormati, dan dimuliakan? Karena di dalam dadanya ada ilmunya Nabi Muhammad. Demikian, gitu. Jadi banyak daripada kehidupan ini yang sesuatu itu menjadi mulia tidak lain dan tidak bukan karena dia memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayah ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu menampakkan bahwa salah satu hikmahnya itu menampakkan bahwasanya Nabi menjadi seorang anak yang demikian sempurna bukan karena didikan abahnya atau ibunya, tapi memang Allah yang didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaannya Nabi Muhammad bukan nyomot-nyomot, tapi kemuliaannya Nabi Muhammad adalah sebagai sumber daripada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Bahkan kita ketahui para anbiya, para rasul, mereka semua menjadi seorang manusia yang dekat di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan karena juga berkatnya Nabi Muhammad. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini bermunajat bertahun-tahun, minta munajat sama Allah untuk memberikan ampunan terhadap kesalahan yang ia anggap sebagai kemaksiatan, yang ia anggap sebagai kesalahan. Tapi nggak ada jawaban dari langit. Allah nggak jawab itu atas permintaan ampunannya Nabi Adam, sampai Nabi Adam mengatakan inni atawassalu bi Muhammadin. Ya Allah, saya bertawassul dengan Muhammad, ampunilah aku. Langsung turun seruan dari langit, seraya mengatakan, dari mana wahai Adam kau tahu tentang Muhammad? Katanya Nabi Adam, saya tahu. Ini di dalam satu riwayat fil Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak yang disahihkan oleh Imam Hakim, dan banyak daripada kalangan ulama-ulama hadis juga mensahihkan akan hadis tersebut. Bahwasanya Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau mengetahui tentang Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, ketika engkau menciptakan aku wahai Allah, antara roh dan jasadku engkau satukan, kemudian aku melihat di arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terbesitlah di dalam hatiku, nggak mungkin nama Muhammad bersanding dengan Allah kecuali dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, karena dialah aku menciptakanmu dan karena dialah aku ampuni dirimu. Ya Allah. Bahkan di dalam sebagian riwayat mengatakan, wali ajli khalaqtuka wa khalaqtus samawati wal ard. Bahkan karena Nabi Muhammad lah aku ciptakan alam semesta ini, bahkan bumi pun aku ciptakan karena Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, karena beliaulah kau aku ampuni. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dapat kemanfaatan daripada Nabi Muhammad. Seluruh para anbiya, seluruh para manusia semuanya butuh sama Nabi Muhammad. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan seluruh manusia kelak di hari kiamat di bawah naungan diriku, dan aku tidak berbangga diri atas hal itu. Semuanya jadi bawahnya Nabi Muhammad. Walaupun Adam hakikatnya ayahnya Nabi Muhammad, seakan-akan kan dalam kedudukan seperti ayahnya Nabi Muhammad, tapi Allah menampakkan bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya yang lebih tinggi dari seluruhnya. Dan Nabi Muhammad dibutuhkan oleh seluruh manusia di hari di mana seluruh manusia merendukkan pandangan mereka. Mereka takut, mereka merasa rendah, hina, memiliki salah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kegundahan, kerisahan, hingga Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah untuk meminta izin bisa memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Maka diberikanlah syafaat kepada para rasul, para anbiya, para salihin, para syuhada, semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui manusia walaupun kaya, merdeka, ya, kemudian jaya dia, tapi kalau dia nggak sholat, apa nilainya dia? Tapi kalau miskin, nggak punya apa-apa, tapi ada iman, ada ajarannya Nabi Muhammad di dalam batinnya, dia menjadi tinggi dan mulia. Inilah
Jadi kita dari pembahasan yang sekelumit ini, daripada mukaddimah ini, bisa memahami bahwasanya dalam kehidupan kita ada yang namanya Nabi Muhammad, dan tidaklah seseorang memiliki hubungan dan ikatan dengan Nabi Muhammad kecuali dia akan menjadi orang yang tinggi dan mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rabiul Awal ini dan apa yang telah kita salurkan daripada kesibukan ini menjadi benih-benih atas kehubungan kita, benih-benih atas ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan Allah jadikan benih-benih tersebut tumbuh subur di dalam hati kita hingga menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, yang mana dari cintaan tersebut akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani akhwati yarhamkumullah. Alhamdulillah telah kita sedikit telaah kemarin di pertemuan sebelumnya mengenai tentang saudara-saudarinya Nabi sesusuan. Sampailah kita pada satu pembahasan yang baru, yaitu tentang akhwaluhu, paman-paman dan bibi beliau dari sisi ibunda beliau. Seperti yang kita ketahui bahwasanya paman dan bibi beliau dari sisi ayahanda beliau sangat banyak gitu. Begitu juga sekarang masuk pembahasan tentang paman dan bibi beliau dari sisi ibunda beliau. Sebelum Al-Fakir lanjutkan pembahasan, maka lebih baik untuk kita bertabarukan dengan Al-Fakir baca daripada kitab yang menjadi pusat pembahasan kita yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala akhwaluhu, amma akhwaluhu fa Aswad bin Wahab jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu kalimatin wa laqanahu du'a naqalahu fi syarhil mawahib. Wa khaluhu aidan Abdul Yaghuth bin Wahab walidu Aswad alladhi kana minal mustahzi'in, wa khalatuhu Fari'ah binti Wahab. Jadi bab ini sungguh pendek, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yang luas kepada kita walaupun babnya pendek. Akhwaluhu, paman-paman dan bibi-bibi beliau dari ibunda beliau. Katanya Abu Muhammad Al-Maliki, beliau menyelipkan mencatatkan bahwasannya paman dan bibi beliau dari sisi ibunda beliau hanya ada 3 orang. Jadi hanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Aswad bin Wahab. Ada namanya Aswad bin Wahab. Ini saudaranya daripada Sayyidah Aminah, namanya Aswad bin Wahab, yang mana dia diceritakan pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengajari dia beberapa ucapan-ucapan. Kemudian Nabi juga mendoakan, yang mana hal ini dinukil daripada kitab Syarah Mawahib, katanya Abu Muhammad Al-Maliki. Dan beliau, katanya Abu Muhammad Al-Maliki, juga punya paman, yaitu namanya Abdu Yaghuth. Pamannya namanya Abdu Yaghuth bin Wahab, putranya Wahab, walidu Aswad, yang mana Abdu Yaghuth ini adalah seorang ayah daripada Al-Aswad. Ada seseorang namanya Al-Aswad. Alladzi kana minal mustahzi'in. Hanya saja sayangnya Abdu Yaghuth ini termasuk mereka-mereka yang mencela, mereka-mereka yang menghina Nabi. Dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki bibi yang ketiga, yaitu Fari'ah binti Wahab. Namanya Fari'ah binti Wahab. Jadi kalau kita lihat di kitab ini, beliau baginda Rasul punya 2 paman dan 1 bibi. Tapi kalau kita telah di beberapa kitab yang lain, pendapat yang lain, ya, diceritakan Nabi ini punya paman sangat banyak. Nabi ini punya paman-paman banyak. Orang Arab itu kalau dibilang akhwal, dibilang paman, seperti ini gambaran ringan ya. Para ahibba, para asyad, para syara'if, para habaib yang datang ke negeri Indonesia, mereka menguluk atau mereka memberikan istilah bagi penduduk Indonesia dengan istilah akhwal. Itu siapa? Misalnya di rumahnya Habib siapa gitu ya, di kalangan keluarganya kedatangan tamu. Kemudian seorang ayahnya tanya sama anaknya, siapa yang datang? Oh, akhwal. Bapak akhwal yang datang, orang-orang akhwal. Nah, maksudnya orang-orang akhwal di sini memiliki makna adalah saudara dari ibu
Kenapa kok orang Indonesia dikatakan saudara dari ibu? Karena sebagian banyak daripada para habaib yang datang ke negeri Indonesia, mereka nggak bawa istri. Mereka datang ke sini, mereka nikah dengan orang sini. Maka saudara-saudari ibu daripada orang Indonesia, misalnya ada Habib Hamid datang ke Indonesia, dia nikah dengan orang Indonesia, wanita Indonesia, kemudian punya anak namanya Soleh. Soleh ini kalau manggil saudara-saudari daripada ibunya, dia manggil akhwal. Nah, jadi pemuliaan. Jadi orang-orang para habaib kalau panggil orang selain habaib itu dengan istilah akhwal, yaitu paman-paman daripada ibu. Nah, ada dulu guyonan yang insya Allah membawakan kita gambaran ya terhadap pembahasan yang akan saya sampaikan. Pernah Abu Ya Muhammad Al-Maliki memiliki seorang guru, saya lupa nama gurunya beliau. Gurunya beliau ini menikah beberapa kali, akan tetapi Allah tidak kunjung memberikan anugerah anak. Gak kunjung. Nikah nanti gak punya anak sampai usianya tua, sampai bercakap kepada Abu Ya Muhammad Al-Maliki tentang keinginannya dia untuk memiliki anak. Maka Abu Ya Muhammad Al-Maliki menyarankan, cobalah Anda nikah dengan orang Indonesia. Kalau tidak salah orang Madura yang dinikahi oleh seorang syekh yang ada di Saudi sana. Kemudian gurunya datang ke Indonesia, nikah dengan orang Indonesia. Subhanallah, subhanallah, punya anak. Pada syekh di umurnya itu sudah tua, punya anak karena senangnya, sampai punya anak lagi, punya anak karena dari senangnya syekh ini mengajak saudara-saudari daripada istrinya orang Indonesia, bahkan bapaknya, ibunya, semuanya diberangkatkan umroh. Dari senangnya syekh ini karena punya anak dari istri yang orang Indonesia. Nah, satu ketika gurunya Abu Ya Muhammad Al-Maliki ini datang berkunjung ke rumahnya Abu Ya Muhammad Al-Maliki, lagi ya kayak main-main gitulah, kunjung gitu bersama anak-anaknya, bersama anak-anak syekh ini tadi gitu loh. Tiba-tiba ada seorang menteri, saya lupa menteri siapa, kemudian datang ke sana, kelihatan syekh dan kelihatan Abu Ya Muhammad Al-Maliki. Kemudian Abu Ya Muhammad Al-Maliki mengatakan kepada menteri tersebut, wahai bapak menteri, ketahuilah syekh ini punya anak yang mana anaknya punya akhwal, paman-paman dari ibu yang jumlahnya 100 juta lebih. Kaget ini menteri, kok bisa jumlah paman-pamannya ini bisa 100 juta lebih? Katanya Abu Ya Muhammad Al-Maliki, iya, karena dia punya istri orang Indonesia, yang mana jumlah Indonesia di zamannya jumlah rakyat Indonesia di zamannya Abu Ya Muhammad Maliki sudah melebihi daripada 100 juta. Jadi orang-orang Arab itu biasa menyebut paman-paman dari ibu itu tidak harus paman kandung, tidak mesti paman kandung daripada saudara atau saudarinya ibu gitu loh. Kadang masih 2 pupu, 3 pupu itu juga dikatakan akhwal, paman. Jadi Abu Ya Muhammad Al-Maliki jujur di situ, jujur bahwasanya saudara-saudari ibu istrinya itu 100 juta lebih, karena jumlah rakyat Indonesia berjumlah 100 juta orang lebih di zaman tersebut. Jadi disinilah ada kebiasaan orang Arab menyebutkan paman itu, paman dari ibu itu lingkupnya besar, kadang masih 2 pupu, 3 pupu, tapi dalam satu bani mereka menyebutkan akhwal. Makanya kalau kita telaah di beberapa kitab dikatakan pamannya Nabi banyak, paman dari ibunya Nabi banyak, tapi tidak dalam satu ayah dan tidak dalam satu ibu. Bahkan ada yang berpendapat, ibundanya Nabi nggak punya saudari, nggak punya saudara kecuali hanya satu saudara aja, yaitu Abdul Yahud. Cuma itu tok, nggak ada lagi, nggak ada lainnya. Walaupun kalau kita buka di pendapat yang lain, kalau di kitabnya Abu Ya Muhammad Al-Maliki 2 saudara laki dan 1 saudari perempuan. Tapi kalau di kitab lain justru sebaliknya, 1 saudara laki dan 2 saudari perempuan. Yang pertama Fari'ah binti Wahab yang ada juga di dalam kitab. Yang ketiga adalah Fakhita, punya saudari namanya Fakhita binti Amr Az-Zuhri. Bahkan kalau lebih luasnya lagi, Nabi itu punya paman-paman banyak sekali kalau dari ibu. Tapi yaitu tadi istilah paman dari ibu di sini lingkupnya luas. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita kenal, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu juga dijuluki sebagai khalun, paman dari
ibunya Nabi, tapi nggak langsung. Juga Abdurrahman bin Auf, dia juga termasuk daripada khalnya Nabi, pamannya Nabi atau akhwalnya Nabi, paman-paman dari ibunya Nabi. Tapi juga demikian, tidak langsung. Ya kalau samalah, mirip sama orang Indonesia yang biasanya mengatakan ini saudara saya, ini saudari saya, padahal bukan saudara kandung, bukan saudari kandung, tapi dikatakan saudari. Kalau diteliti lagi ternyata itu sepupu, ternyata itu dua pupu, tapi mereka suka menyebut itu dengan saudara atau saudari. Begitu juga orang Arab, saudara saudari walaupun sepupu dua pupu dari ibu, mereka juga menjuluki mereka dengan kholun, paman dari ibu, atau jamaknya akhwalun. Itulah sedikit sekelumit tentang paman-paman dari Nabi dan ibu-ibu, paman-paman dari ibunya Nabi dan bibi dari ibunya Nabi. Sebagian mengatakan kalau di dalam kitab Abu Muhammad Al-Maliki, kalau kita baca di sini berarti yang akhwal pamannya Nabi yang masuk Islam adalah Aswad bin Wahab saja. Kalau memang ikut pendapat yang mana dua paman laki dan satu bibi perempuan. Jadi yang masuk Islam cuma itu. Adapun bibi-bibinya Nabi tidak mendapati masa pengutusan. Seperti yang kita bahas di pembahasan yang telah lewat, mengapa sih kok banyak paman-paman dari bapaknya Nabi dan paman atau bibinya Nabi dari ibunya Nabi yang nggak masuk Islam? Salah satu alasannya karena mereka tidak mendapati masa pengutusannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggal terlebih dahulu, makanya mereka tidak mendapati Islam di dalam masa kehidupan mereka. Semoga yang sekelumit ini menjadikan kemanfaatan buat Al-Fakir, dan insya Allah walaupun keterbatasan kita dalam pertemuan kali ini yang hanya audio atau suara Al-Fakir saja, tapi insya Allah Allah memberikan ikatan kepada kita, memberikan kemanfaatan, memberikan keberkahan yang sempurna. Sesempurna Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan seperti kita jumpa bersama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah ucap Al-Fakir mohon maaf kepada Allah, Al-Fakir mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum. Al-Fakir mengundurkan diri dan Al-Fakir tutup dengan bacaan talqinul dzikir dan doa qunut. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.